Perkenalkan, nama saya Mevi Besi, NIM 101/2022-0052. Kelas B semester 2, tugas Teologi Sistematika. A. Pengertian teologi sistematika. Arti etimologis asal kata istilah teologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya ilmu atau pikiran. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos artinya penempatan, penyusunan secara tepat dan teratur. Teologi adalah pengetahuan tentang Allah yang rasional dan hubungan dengan Allah dan karya ciptaannya. Arti teologi menurut etimologis, arti teologi bisa sempit dan bisa luas. Secara sempit, teologis berarti ajaran tentang Allah, sedangkan secara luas, teologi berarti seluruh ajaran Kristen. Dalam yang kedua adalah B, posisi teologi sistematika dalam ilmu teologi. Teologi dapat disebut sebagai ilmu karena sesuai dengan salah satu ilmu. Definisi ilmu teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab, dan teologi juga meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu sebagai berikut. Yang pertama, dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Yang kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Yang ketiga, menyajikan kebenaran. Yang keempat, mempunyai nilai yang universal. Yang kelima, mempunyai objek yang diteliti. Kedudukan atau posisi teologi sistematika dalam ilmu teologi. Kedudukan teologi sistematika dalam ilmu teologi sekaligus membedakannya dan tidak bertentangan dengan disiplin ilmu teologi lainnya. Teologi eksegetika, teologi biblikal, teologi historika, teologi sistematika, teologi dogmatika, dan teologi praktikal. Sumber teologi ada 3. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah gereja, dan yang ketiga adalah buku-buku yang mempelajari dan sudah dihasilkan dalam teologi biblikal, teologi historikal, dan teologi filosofika. C. Pentingnya teologi sistematika. Teologi sistematika memiliki beberapa kepentingan. Yang pertama, membangun sebuah sistem yang bersifat utuh atau menyeluruh, sehingga selalu melalui teologi sistematika kita bisa membangun pengertian firman Tuhan akan wawasan dunia Kristen secara umum. Yang kedua, jika teologi sistematika merupakan sebuah sistem yang bersifat umum dan menyeluruh, maka manfaat dari teologi sistematika untuk memberikan daftar yang utuh bagi konsep etika Kristen. Yang ketiga, teologi sistematika juga untuk mempertahankan dari apologetika, dari serangan terhadap doktrin iman Kristen, dan dari bahaya pengajaran sesat, karena apologetik Kristen membangun dari teologi sistematika dan juga membangun sumber-sumber filsafat yang selaras dengan iman Kristen. Yang keempat, teologi sistematika bersama-sama dengan etika Kristen menjadi standar bagi bidang-bidang yang lain seperti filsafat, psikologi, dan sebagainya. Metode teologi sistematika. Berbicara tentang teologi berarti berkaitan dengan pembicaraan atau tentang sesuatu normatif atau tidak di dalam teologi. Ada beberapa usulan metode teologi yang pernah diberikan baik kalangan teologi Injil maupun teologi bukan Injil. A. Metode teologi Charles Dogge. Bagi Dogge, dalam setiap ilmu terdapat 2 faktor, fakta-fakta dan pikiran. Maksudnya, mempelajari suatu ilmu bukanlah sekedar menghimpun pengetahuan atau penyusunan fakta-fakta saja. Ilmu lebih daripada itu, karena ilmu harus mendapat memperhatikan relasi interaksi dari fakta-fakta.
Hubungan antara fakta dan Alkitab menurut Dogge adalah yang pertama, fakta-fakta yang keliru tidak akan dapat diterima di dalam rasio manusia. Yang kedua, membaca akan mempersoalkan suatu jenis pengetahuan yang lebih tinggi tingkatnya daripada hanya mengumpulkan fakta-fakta. Dan yang ketiga, fakta-fakta dari wahyu Allah harus ditempatkan dalam suatu kerangka susunan yang sistematis dan mempunyai hubungan yang mutual. Karena hanya demikian dapat dipaparkan kebenaran dengan objektif serta menyajikan fakta-fakta tersebut secara meyakinkan ke dalam pikiran manusia. B. Metode teologi Karpret. Karpret 1886 sampai 1968 adalah seorang teolog yang besar. Inspirasi pemikirannya mempunyai pengaruh yang luas bahkan sampai hari ini. Barth mendapatkan ide mengenai Allah yang ada di luar jangkauan, di luar rasio manusia. Adapun Barth mengemukakan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang terbatas tidak akan mampu secara independen dan rasional mengerti sifat tradisi dari Allah melalui wahyunya. Dan yang kedua, Barth menolak adanya wahyu Allah dan inspirasinya secara langsung dalam sejarah manusia, sehingga tidaklah heran bahwa Barth pada inspirasi terakhir juga menolak konsep wahyu umum serta konsep Alkitab sebagai firman Allah. Kesulitan dari metode teologi Barth ini adalah seseorang tidak dapat menguji apakah metode ini benar-benar menuntun seseorang bertemu dengan Allah yang sejati di dalam pertemuan yang incelendent itu. C. Metode teologi Thomas F. Forgens. C. Metode teologi oleh Thomas F. Ferrance. Ferrance adalah seorang teologi presbiter terkemuka dari Skotlandia dan juga beliau seorang profesor dogmatika. Ada beberapa permasalahan epistemologis dan timbul dalam metode teologia Thorace antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode teologi tersebut memiliki logika bagian dalam yang cocok dengan suatu investigasi yang terbuka? Karena hubungan antara ilmu teologi lainnya menjadi kabur dan sulit untuk berinteraksi. Yang kedua, Thorace hanya mengupayakan untuk mengungkapkan bahwa logika yang ada dalam iman Kristen menurut pengertiannya sendiri, ilmu tentang ilmu dan rasionalitas. D. Metode teologia Paul Tillich. Tillich adalah seorang teolog besar dari Jerman yang kemudian lirhah ke Amerika Serikat pada tahun 1933. Tillich memperkenalkan suatu metode yaitu korelasi. Korelasi adalah bahwa pernyataan-pernyataan yang diajukan manusia modern dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban-jawaban dari tradisi Kristen. Namun dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban ditentukan oleh bahasa filsafat, sains, dan psikologi dan seni modern, sedangkan substansi jawaban-jawabannya diambil dari tradisi Kristen. Ciri-ciri metode berteologi Tillich adalah sebagai berikut. Yang pertama, teologi Kristen harus memikirkan cara untuk menciptakan teologi yang baru untuk dicocokkan ke dalam realita kontekstualnya masing-masing. Dan yang kedua, menekankan pada bahasa simbolik dan menolak pikiran tentang Allah sebagai pribadi yang literal atau Allah sebagai oknum roh yang secara literal dapat berhubungan dengan manusia secara spontan dan spiritual.
Demikianlah hasil presentasinya. Sekian dan terima kasih.